Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Agung Pratama, NIM 1950 1241 dari Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi. Nah, pengertian dari manajemen teknologi adalah dari kata teknologi sendiri memiliki arti yang bermacam-macam, dari terlihat dan juga yang tidak terlihat. Maksud dari terlihat itu adalah alat atau produk itu sendiri, dan yang tidak terlihat itu maksudnya seperti metode atau cara yang bukan berupa fisik. Jika dimisalkan dalam suatu komputer, maka dapat diartikan sebagai software dan hardware. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur manajemen. Menurut arti katanya adalah metode atau teknik untuk mengelola atau mengatur berbagai sumber daya supaya menjadi optimal untuk menghasilkan produk, jasa, barang, tujuan tertentu. Nah, sehingga dapat diartikan manajemen teknologi sendiri itu yaitu suatu pengelolaan atau perencanaan dalam pembuatan teknologi dan penggunaan teknologi yang dapat digunakan dengan maksimal dan efektif serta dapat dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Nah, lanjut pengertian manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah kombinasi dari manajemen teknologi dan teknologi informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan komputer. Dari definisi tersebut, manajemen teknologi informasi mengandung arti pertama, berarti manajemen dari sekumpulan beberapa sistem, infrastruktur, dan informasi yang terkandung di dalamnya. Arti lainnya adalah bahwa manajemen teknologi informasi merupakan sebuah fungsi bisnis. Nah, selanjutnya adalah ciri khas dari manajemen teknologi informasi. Yang pertama itu terkoneksi. Semua elemen organisasi akan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Batasan yang merintangi akan mudah ditembus karena banyak gadget teknologi yang dimanfaatkan. Yang kedua itu ada serba cepat. Tidak perlu birokrasi yang berlama-lama, sehingga melalui teknologi informasi birokrasi menjadi dipermudah. Dan yang ketiga itu ada terintegrasi, atau semua elemen organisasi akan terintegrasi secara lebih mudah. Integrasi di sini dalam bentuk komunikasi, hubungan, dan seterusnya. Nah, tujuan dari manajemen teknologi informasi yang pertama itu ada menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan juga yang B ada menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, lanjut ke komponen manajemen teknologi informasi. Yang pertama itu ada komponen sistem informasi manajemen secara fungsional, merupakan seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik, pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, yang meliputi yang pertama ada sistem administrasi dan operasional, melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana telah ditentukan prosedur-prosedurnya, dan sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan-perubahan dapat segera diketahui. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen, yang berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan atau manajer. Dan yang ketiga ada sistem database, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, di mana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar dan menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Selanjutnya yang keempat ada sistem pencarian, berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Dan yang terakhir ada manajemen data,
berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi. Nah, yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponennya meliputi A. Perangkat keras seperti komputer, CPU memori, pesawat telepon, peralatan penyimpanan data atau decoder. Yang B ada perangkat lunak, yang umum untuk pengoperasian dan manajemen data, program aplikasi, database, file-file tempat penyimpanan data dan informasi. Yang C ada media penyimpanan, seperti pita komputer, paket piringan. Dan yang D ada prosedur pengoperasian, instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan, serta instruksi penyiapan data sebagai input instruksi operasional. Dan yang E ada personalia pengoperasian, operator, programmer, analisis sistem, personalia, penyimpanan data, koordinator operasional SIM, dan pengembangannya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara sistem informasi dengan kinerja. Jika sistem informasi tidak memiliki manfaat praktis utama, maka transfer pengetahuan tentang sistem informasi pun tidak memiliki nilai praktis. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi akan berkembang hanya sejauh bahwa masyarakat pelaku yakin bahwa sistem informasi menciptakan manfaat kinerja, dan komentar kedua lebih menekankan pada seberapa penting model konseptual tersebut. Oleh karena itu, berikut diberikan dua model umum hubungan antara sistem informasi dan dampak kinerja seperti dijelaskan pada gambar 1. Nah, dapat dilihat gambar tentang konstruk kesuksesan sistem informasi yang bersumber dari model Delaunay dan McLean 2003. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah perkembangan manajemen teknologi, terutama manajemen teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, memberikan kemudahan dan juga banyak sekali manfaat bagi perusahaan dan juga organisasi-organisasi dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya manajemen teknologi ini, produksi barang di dalam perusahaan akan semakin cepat dan efisien. Dan juga pada suatu organisasi akan permudah dalam pengelolaan berbagai informasi yang dibutuhkan pada organisasi tersebut. Tapi dengan adanya perkembangan seperti saat ini mengharuskan para perusahaan dan organisasi untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada, karena apabila tidak mengikutinya maka akan tertinggal jauh dari yang mengikuti perkembangan tersebut. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.